dari Iluni dulu. Nah, nanti dari GNPF, Iluni, baru tim lawyer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami UI Watch hadir di sini mendukung perjuangan tim pengacara yang telah membela Gus Nur tanpa pamrih. Seperti yang kita ketahui, hukum di Republik ini tumpul ke atas, tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul di atas. Nah, kami berharap hukum pada saat ini ditegakkan sebagaimana mestinya. Tim pengacara di sini telah berusaha untuk menunjukkan kepada kita, inilah hukum yang benar. Tetapi pada saat ini, dari JPU sepertinya tidak melakukan pekerjaannya secara proporsional. Dan kami berharap supaya hakim yang akan memutuskan pengadilan ini supaya membebaskan Gus Nur yang telah membela dan berusaha untuk menegakkan keadilan di Republik ini. Saya rasa demikian. Dan mungkin ada teman saya yang akan nambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sesuai dengan prinsip bahwa kami selalu ingin menegakkan yang terbaik untuk negara itu, yaitu negara yang adil, yang benar, yang jujur, yang bermoral. Hukum adalah bagian daripada tata aturan bermoral. Kalau hukum saja sudah diacak-acak, kalau hukum aja ditegakkan dengan tidak benar, maka moral kita sudah rusak. Di atas hukum ada etika, dan di atas etika ada akhlak. Etika adalah tingkat tertinggi dari budi pekerti atau kebijakan atau kearifan dari masyarakat, di masyarakat manapun adalah etika. Tetapi akhlak adalah kearifan dan kebijakan dan semua perbuatan dan moral yang berdasarkan ketuhanan. Tentu yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tentu juga akan mendapat sanksi dan mendapat pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami ingin di negeri ini ditegakkan hukum yang benar, dan kami betul-betul melihat bahwa Gus Nur adalah warga negara yang baik, yang menegakkan norma-norma kewarganegaraan yang benar, dan beliau sudah 2 kali ini dituntut sepertinya dengan masalah yang sama. Oleh karena itu kami minta agar benar-benar pengadilan ini, Bapak Hakim, bisa memberikan keputusan yang adil dalam perkara ini, dan bebaskanlah saudara Gus Nur dengan sebaik-baiknya, dan tegakkanlah keadilan dengan sebenar-benarnya, dan tegakkanlah moral dengan sebenar-benarnya. Karena moral adalah bagian daripada harga dari bangsa ini. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Muhammad Martak, Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, yang pertama-tama mengucapkan kepada Gus Nur, yaitu selamat atas perjuangan beliau di bulan yang suci Ramadan ini. Beliau berjuang menegakkan kebenaran dan akan melakukan seluruh perjuangannya melalui mubahalah. Tadi sudah dijelaskan oleh pengacara kita tentang apa yang dilakukan Gus Nur, malah dibalik. Sebenarnya kalau seandainya mubahalah dianggap itu adalah sebagai penistaan agama, lalu apa artinya tentang mubahalah ada di kitab suci Al-Quran? Ini semua mengada-ngada, tapi Gus Nur saya anggap orang yang telah berhasil berjuang menegakkan keadilan, dan insya Allah seandainya beliau tetap dizalimi oleh hakim atau jaksa atau pemerintah yang zalim, insya Allah Gus Nur akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran pengacara, advokat, dan seluruh partisipan yang ikut di dalam perjuangan Gus Nur. Hingga hari ini insya Allah semua amalnya diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena mereka bukan melawan hanya jaksa dan hakim, tapi mereka telah melawan kezaliman kekuasaan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Hari ini kedatangan saya ingin bahagia seandainya sebagai warga negara bisa melihat ijazah asli. Tapi seandainya saya pulang dari tempat persidangan ini, saya tidak pernah melihat ijazah asli, saya akan menyesal dan saya akan malu di mata bangsa dan di mata dunia internasional, di mana ada seorang pemimpin negara tidak mempunyai ijazah asli atau bahkan memalsukan ijazah di saat melakukan pendaftaran-pendaftaran di dalam pemilihan-pemilihan yang telah berhasil dilakukan. Insya Allah, seandainya Presiden Republik Indonesia, Saudara Jokowi, dalam hal ini bermasalah dengan ijazah, insya Allah pada sidang nantinya bisa membuktikan ijazah aslinya agar tidak membuat kegaduhan. Justru kegaduhan itu berkepanjangan akibat tidak pernah dibuktikannya ijazah yang diharapkan. Insya Allah seluruh pejuang yang hadir pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah dan selalu mendapat kesehatan dan jangan berputus asa. Berjuang bukan untuk mencapai keberhasilan, karena perjuangan itu biarlah anak cucu kita nanti yang merasakannya. Wabillahi taufiq.